ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. Baik, Bapak akan melanjutkan mengabsen. Mungkin dari teman-teman ada yang tidak masuk hari ini ya. Bapak absen dulu ya. Adam Fabian Santoso. Hadir, Pak. Hadir. Adrian. Hadir, Pak. Hadir. Afika. Hadir, Pak. Hadir. Aning Hayu. Hadir. Hadir. Elmira. Hadir. Hadir. Kamala Kanista. Ya. Ya, insya Allah semua hadir. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 semester 1. Namun sebelum itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak akan mereview dulu, mengulang dulu pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mungkin anak-anak semuanya ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Masih ingat pelajaran kemarin yang telah kita pelajari? Masih ingat? Ayo siapa yang ingat? Saya. Oke Afika, boleh dijawab kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hikmah sholat, Pak. Oke anak hebat, luar biasa ya. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kisah teladan Nabi Yusuf ya. Oke anak semuanya, kita akan belajar tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di buku paket kalian bisa kalian buka halaman 71. Baik anak hebat, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran 6, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam terbagi menjadi 8 bagian. Yang akan kita pelajari pertama adalah tentang Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Nah, anak-anak semuanya, mari kita bersama simak materi yang Bapak sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Jadi, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Nah, inilah kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu
dapat menafsirkan mimpi. Lalu apa hubungannya kisah Nabi Yusuf dengan kemampuannya untuk menafsirkan mimpi? Nanti di bagian selanjutnya kita akan bahas itu. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin. Ingat siapa nama adik kandung Nabi Yusuf? Bunyamin. Dan juga Nabi Yusuf memiliki 10 saudara tetapi tidak seibu. Mereka inilah kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah Nabi Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya Yusuf yang bernama Rahel meninggal dunia. Nah, ini perlu diingat anak-anak ya. Ibu Nabi Yusuf bernama Rahel. Pintar sekali ya. Ibu Nabi Yusuf bernama Rahel. Saat ibu Nabi Yusuf meninggal dunia, Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Usia berapa? 2 tahun. Setelah ibunya Nabi Yusuf meninggal dunia, Nabi Yusuf memiliki hubungan yang kian dekat dengan ayahnya. Nah, anak-anak semuanya, Nabi Yusuf memiliki kedekatan yang semakin dekat dengan ayahnya. Inilah yang membuat saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain cemburu. Nah, kira-kira boleh nggak kita cemburu terhadap saudara kita sendiri? Karena kedekatan Nabi Yusuf kepada ayahnya yang semakin dekat, itu yang membuat saudara Nabi Yusuf yang tidak seibu semakin cemburu. Anak-anak, tidak boleh seperti itu. Kita harus selalu baik kepada saudara-saudara kita, baik kepada adik-adik kita, baik juga kepada kakak-kakak kita. Anak-anakku semuanya, kita tidak boleh berbuat yang demikian. Tidak boleh cemburu, tidak boleh dendam, tidak boleh memiliki amarah kepada saudara-saudara kita, kepada adik-adik kita, kepada kakak-kakak kita. Setuju semuanya ya? Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semua bersujud kepada Nabi Yusuf. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada sang ayah. Kemudian apa? Ayahnya mengatakan, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakan. Itu kata sang ayah. Nabi Yusuf bermimpi melihat apa? 11 bintang. Semua bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ayahnya memiliki firasat tentang mimpi dari Nabi Yusuf, bahwa kelak Nabi Yusuf akan memiliki derajat yang tinggi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ternyata anak-anak semuanya, ayahnya Nabi Yusuf yang bernama Nabi Yakub memiliki keahlian juga dalam menafsirkan mimpi. Dan keahlian ini kelak akan diwarisi oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang juga akan menjadi ahli dalam mentafsirkan mimpi. Anak-anak semuanya, ternyata ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada bapaknya, ada saudaranya yang mendengar. Setelah saudara Nabi Yusuf mendengar apa yang diucapkan, apa yang diceritakan Nabi Yusuf kepada ayahnya, kemudian mereka memiliki niat jahat. Apa niat jahat mereka? Yaitu saudara-saudaranya menghadap Yakub dan meminta izin agar mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Dia masih kecil. Kemudian akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Inilah rencana jahat yang direncanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf setelah mereka mengetahui bahwa Nabi Yusuf kelak akan menjadi orang yang mulia. Kemudian apa? Kemudian Yusuf dibawa ke dalam hutan. Yusuf diajak
ke sebuah sumur, di mana sumur itu merupakan tempat para saudagar untuk mengambil air di dalamnya. Nah, kemudian Nabi Yusuf dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur tersebut. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Yaitu Nabi Yusuf tidak langsung masuk dalam airnya, tetapi Nabi Yusuf bergelantungan di timba yang ada di sumur ini. Kemudian beberapa saat ketika saudara-saudaranya sudah pulang dan menemui ayahnya, mereka berucap kepada ayahnya, "Wahai ayah, Yusuf dimakan serigala." Padahal apa? Padahal Yusuf telah dicelakai. Mereka berbohong kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Mereka membawakan darah palsu, melumuri baju Nabi Yusuf dengan darah palsu yang dihadapkan kepada ayahnya. Kemudian apa yang ayahnya ucapkan? Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Baik anak-anak semuanya, itu adalah bagian kedua dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah ini kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian akan mendapatkan tugas dari Bapak untuk mencari peristiwa penting yang terdapat pada kisah Nabi Yusuf di bagian 1 dan bagian 2. Oke, silakan kalian membagi kelompok sebagaimana biasanya. Dan bulan. Nah, ya, luar biasa. Tadi siapa yang jadi ketua kelompoknya? Oh, Afika, luar biasa. Pintar, lanjutkan. Nah, gimana kelompok 3 ini? Tadi kelompok 2, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 bagaimana? Tenang ya? Mantap. Semangat. Berapa ketua kelompoknya? Apa? Ya, luar biasa. Semangat ya. Nah, kelompok 4 ini sudah selesai? Oke, anak-anak semuanya, waktunya sudah habis. Oke ya, Bapak meminta nanti maju ke depan kelompok yang paling rapi. Ya, oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3, rapi-rapi ya. Oke, kelompoknya Vika, boleh maju depan. Nah, semuanya maju depan. Oke teman-teman, saat ini yang mendapat giliran maju depan adalah kelompok 2. Oke, silakan Vika dibacakan satu, nanti gantian bacanya ya. Silakan. Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud. Oke. Betul ya? Betul. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf ke hutan. Betul atau salah? Betul. Oke, lanjut. Coba agak keras suaranya. Saudara-saudara Yusuf membawa Yusuf ke sumur. Oke. Ada 3 poin yang sudah disebutkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Oke.
Kelompok selanjutnya yang maju depan adalah kelompok 3. Boleh maju depan. Oke, nggak usah lari, jalan kaki ya. Lompatnya nggak pindah. Oke. Teman-teman semuanya, mari kita dengarkan bersama kelompok 3 memberikan hasil dari diskusi kelompoknya. Sepakat ya? Semuanya mendengarkan? Sepakat. Oke, silakan kelompok 3. Nabi Yusuf berdiri melihat sebelah bintang, matahari, dan bulan semua menunjuk kepada Nabi Yusuf. Sepakat? Setuju? Betul? Betul. Oke, lanjut. Andran. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf komentar. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Saudara-saudara Nabi Yusuf menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf yang berlumuran dengan darah. Oke, ya. Sudah 3 jawabannya. Gimana? Mungkin ada jawaban yang lain? Angkat tangan. Ada jawaban yang lain? Ada. Oke, Afika, silakan. Apa Afika jawabannya? Saudara-saudara Yusuf membawakan baju yang berlumuran darah palsu ke Nabi Yakub. Oke, ya itu tadi sama jawabannya. Tapi nggak apa-apa ya. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah maju. Oke, boleh kembali ke tempat. Baik anak-anak semuanya, itulah tadi pembelajaran kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita sudah masuk pada 2 bagian. Dari 2 bagian ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil kisahnya, dapat kita ambil hikmahnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di bagian-bagian yang selanjutnya. Ya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.